Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 2, muatan materi ilmu pengetahuan alam KD 3.4 tentang gangguan organ peredaran darah. Gangguan organ peredaran darah ada beberapa macam. Pertama, stroke. Kedua, jantung koroner. Ketiga, leukemia. Keempat, hipertensi. Kelima, hipotensi. Dan keenam, anemia. Mari kita bahas satu persatu gangguan organ peredaran darah. Anemia. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Ciri-ciri anemia: lelah, lemas, pusing, mual, wajah pucat, dan tidak fokus. Hipotensi. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal, yaitu kurang dari 90/60 mm Hg. Penyebab hipotensi: 1. Perdarahan. 2. Kehamilan. 3. Dehidrasi. 4. Penyakit jantung. 5. Konsumsi obat-obatan tertentu. Hipertensi. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal, yaitu lebih dari 140/90 mm Hg. Penyebab hipertensi: 1. Lanjut usia. 2. Kebiasaan merokok. 3. Jarang olahraga. 4. Gagal ginjal. 5. Kecanduan alkohol. Leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Leukemia terjadi ketika beberapa jenis sel darah putih bermutasi atau berubah dan membuat sel bertumbuh secara berlebihan. Seiring berjalannya waktu, sel-sel abnormal ini dapat mendesak pertumbuhan sel-sel darah yang sehat di sumsum tulang. Akibatnya, terjadi kekurangan sel darah putih yang normal, serta menurunnya produksi sel darah merah dan keping darah. Gambar tersebut jelas terlihat perbedaan antara darah normal dan leukemia. Darah normal, sel darah merah lebih dominan dibanding dengan sel darah putih. Sedangkan untuk yang leukemia, kita lihat jelas bahwa yang lebih dominan adalah sel darah putih, sehingga sel darah merah lebih sedikit dari sel darah putih. Jantung koroner. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak darah atau kolesterol.
Ini adalah gambar kondisi jantung normal. Dan ini adalah gambar kondisi jantung koroner. Bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan makin menyempit dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Berkurangnya aliran darah ke jantung akan memicu gejala PJK, seperti angina dan sesak nafas. Bila kondisi tersebut tidak segera ditangani, arteri akan tersumbat sepenuhnya dan memicu serangan jantung. Stroke. Stroke adalah penyakit yang menyerang bagian syaraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Ketika sebagian area otak mati, bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Penanganan yang cepat dapat minimalkan kerusakan otak dan kemungkinan munculnya komplikasi. Penyebab stroke. Pertama, gumpalan darah pada pembuluh darah di otak atau penyumbatan pembuluh darah. Kedua, tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir, pengaruh obat-obatan pengencer darah. Nah, itulah pembahasan kita mengenai gangguan organ peredaran darah manusia. Semoga setelah mempelajari ini, anak-anak bisa mengetahui macam-macam gangguan organ peredaran darah pada manusia serta penyebab-penyebabnya. Baik, pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Tetap semangat untuk belajar. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.